Apa sih perbedaan ziarah Persi Simalungun dan Persi Batak Toba? Mana ada perbedaannya Mak Tania? Ada-ada aja kau, ziarah lah. Ada loh guys. Jadi di video ini bisa kita lihat nanti perbedaannya. Datanglah anak kami ataupun anak dari paribanku itu dari kampungnya Namburu Panjaitan itu tahe sayur kol itu dari Seborong-borong bertujuan untuk ziarah ke makam opungnya ataupun bapakku sendiri. Rupanya bunga ziarah yang dari pajak semalam nggak cukup untuk ziarah karena itu kan untuk makam keluarga itu ada 6 orang jadi semua harus kita ziarahi. Jadi di jalan tadi kita kutip latong ada bunga di jalan tadi kan untuk tambahan yang dari pajak itu biar nanti banyak untuk mau kita tabur. Tante adanya salah di sini katanya sama aku tong kita ceklah dulu tong. Ku bilang lah rupanya udah membusuk inilah kan. Aduh sayang sekali nih kelewatan ini. Jadi ini bapak tong aku sama mamaku sambil ngobrol-ngobrol sambil menyediakan demban karena kalau di Simalungun itu jarang menggunakan demban biar itu ada alat kita untuk berkomunikasi seperti itulah. Apa kau bilang Mak Tania alat komunikasi? Emang kau pikir ini handphone ini demban gitu? Artinya kita berikan demban itu sebagai tanda penghormatan kita terhadap leluhur kita yang pergi terlebih dahulu. Dan sebelum kita memulai menyerahkan demban, kita bersih-bersihkan latong kuburan bapakku ini kan. Kita siram-siram, kita gosok-gosok dulu. Karena ini dibersihkan kemarin yang jarah terakhir, kalau nggak salah itu tahun baru kemarin lah. Jadi kita gosok-gosok biar hilang debunya, biar menjadi kinclong. Karena kebetulan ini musim hujan, jadi sudah banyak stok air di sini untuk mau melakukan kebersihan. Jadi anak kami yang datang dari Seborong-borong ini mau berjarah bertujuan untuk karena dia untuk mau melakukan sekolah gitu kan, biar lancar sekolahnya nanti langsung kerja seperti itu. Jadi kita minta restu ataupun biar diberkati ataupun kalau bahasa Bataknya makorasi masalam seperti itulah kira-kira. Dan aku pun ikutan ziarah lah hari ini karena kan walaupun di sini ladang kami ataupun tiap hari saya lewati tetap saya tidak pernah mampir untuk berziarah. Jadi sekalian aja hari ini. Jadi Bang Yehu ini mengikuti Persi Simalungun dulu menggunakan demban walaupun dia marga Sihombing tetap aja diikuti adat mamanya. Dan dia 1 bulan ini sudah di Medan bersekolah. Jadi langsung aja tembak ke Siantar terus nanti baliknya langsung ke Medan. Dia hanya 2 hari di kampung. Jadi setelah membuat demban kami langsung menabur bunga satu persatu dan setelah ini langsunglah diikuti Bang Yehu ini tradisinya Batak Toba ataupun Marbasuh. Kalau tentang Marbasuh ini atau cuci muka ini saya kurang tahu pula artinya ya. Yang tahu boleh di komen lah di kolom komentar. Karena kalau kami selama ini berziarah mengikuti tradisinya Simalungun meletakkan demban terus kita ucapkanlah kata-kata kita apa yang ingin kita sampaikan kepada orang tua kita yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kita. Seperti itu. Jadi kami sudah selesai berziarah, kami mau pulang dulu. Terima kasih. Hampir setiap hari makan durian jadi naiklah timbangan 5 kilo. Sebelum kita berangkat ke ladang mencari durian langsunglah kita sempatkan dulu sebentar beribadah. Jadi sambil di jalan sambil selfie kan kok makin lebar aja Mak Tania ini pikirku. Jadi ya udahlah nggak apa-apa lah yang penting sehat. Kalau kita sehat pasti tetap bahagia dan semangat. Jadi kita persingkat aja, kita skip aja yang beribadahnya. Ini ceritanya udah pulang beribadah udah nyampe di rumah ngonten lah dulu sama edakku ini sambil makan kue ketawa-ketawa lah lucu kali lah. Lagi asik ngonten langsung kaget lah kami datang tulangku dari Siantar rupanya mau tahun baru ke rumah mama. Langsung lah berpelukan tulangku sama mamaku kayak mana lah tinggal 3 nyawa mereka yang hidup. Sebenarnya orang mama 6 bersaudara tapi yang 3-nya lagi sudah pergi untuk selamanya. Langsung lah kita ambil kue tahun baru dari dapur beserta minuman. Jadi tulangku ini pun maklumnya dengan aku katanya udah sering kalinya aku tengok kau di berandaku katanya. Jadi sekalian kita ngobrol bareng di sini kan ada juga botoku, edakku dan beserta mamaku di sini kan sambil cerita-cerita. Jadi sambil makan durian lah juga tulangku ini sama botoku ini. Boto anak tulangku itu maksudku. Memang pas kali lah momen kali ini kan tahun baru ada lagi musim buah. Pokoknya pas kali kalau setiap tamu yang datang pasti oleh-olehnya durian. Mantap lah. Jadi setelah balik tulang kami itu ke Siantar langsunglah berangkat kami ke ladang atong untuk mencari durian. Siapa tahu ada yang jatuh. Rupanya cuma 1 tadi yang dapat durian itu. Langsunglah kita memetik cabai rawit ini sedikit. Maksudku memanen bayamnya. Rupanya bayamnya sudah ketuaan, udah pada berbunga. Nggak jadilah. Karena cuma 1-nya tadi durian itu kan langsung kita makan aja lah. Tanggung kali mau dibawa ke kampung. Lagian sisa tupai ini udah 1 ruang berkurang. Tapi aku paling suka lah sisa tupai. Karena kalau sisa tupai itu udah dijamin enak rasanya. Nggak diragukan lagi. Walaupun kurang tebal dagingnya tapi rasanya nggak kalah nikmat lah. Mantap pokoknya ini. Jadi sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Aku tidak rela kalau debu-debu yang di rumah ini menyeberang ke tahun 2026. Dan setelah capek beberes rumah, langsung aja kita makan durian yang mantap. Kita amankan dulu menggunakan masker biar nggak terhirup nanti debu-debu yang ada di sini. Apakah cuma aku kalau beberes rumah itu diberes-bereskan dulu barang, baru leluasa lah kita untuk membersihkannya. Karena ada juga orang gitu kan, sambil menyapu dia langsung digeser-geser semua barang gitu. Aku nggak, langsung dibongkar-bongkar semua, nanti sekalian menyapu. Dan ini tas sekolah anakku langsung aja ku kosongkan biar langsung kita cuci tasnya. Nanti pula tahun depan masuk bersekolah, rupanya masih kotor
transportasi ini kan lupa pula kita karena keasikan liburan. Jadi selain di lantai, sapu ini berguna juga untuk langit-langit yang ada di rumah ini biar bersih semua atas sama bawah. Jadi lumayan banyak juga hasilnya. Inilah hasilnya itu debu-debu yang dari atas itu kita kumpulkanlah, kita sapu sebelum kita apel sebentar lagi. Jadi walaupun tidak 100% kita bersihkan rumah ini, setidaknya 50% berkuranglah debu-debu itu ya kan, nggak nyampe ke sudut-sudutnya terkorek semua. Kita lanjut ke halaman rumah. Ini duriannya belum datang, tokehnya lalap menjemput. Jadi kita tutupkanlah biar nggak kena panas, nanti pecah-pecah pula sebelum menyapu halaman kita. Jadi sekaliannya dulu kau bersihkan rumah sama halaman, baru nanti sekalian mengapel. Gitu juga nya kalian lah kan. Ataupun ada juga sebagian orang kan rumahnya dulu disapu baru langsung ngapel nanti halaman. Aku nggak gitu, sekalian bersih di dalam sama di luar. Lanjut kita lap dulu jendela kaca ini biar bersih dulu, biar bisa berkaca nanti kalau datang tamu kita. Terus sekalian lah kita mengapel rumah ini tong. Karena udah capek kita beberes rumah dari tadi, langsung aja lah kita makan durian yang mantap ini. Sayang kali dilewatkan ini setiap hari. Entah kenapa nggak bisa kutahan selera aku untuk makan durian ini, apalagi aku tengok yang mantap seperti ini. Sayang kali kan. Jadi durian yang ku makan kali ini, inilah namanya durian yang berlemak. Kalau kita makan itu langsung puas lah rasanya. Jadi karena berhutasoid kami yang 3 ini momen Natalnya malam ini, langsung lah ku suruh tong permenku merias orang ini mulai dari wajah sampai rambut. Udah beberapa bulannya kami ajari anakku yang paling kecil ini berliturgi, tapi giliran hari hanya nggak mau dia maju ke depan lah kan, demam panggungnya rupanya beruku ini. Jalan kaki sepanjang 5 km berarti pulang pergi 10 km. Itulah yang kami lakukan dalam sekali setahun untuk melangsungkan kegiatan Natal sekolah di SD Negeri 094154 Nagori Simbolon Tengko, Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Dan lebih sedihnya lagi, kita pulang Natalan jam 10 malam dan jalan kaki menggunakan penerangnya itu sumbu ataupun penerang dari bambu itu loh. Kalau di tempat kami disebut namanya itu obor. Tapi dengan seiring berjalannya waktu dan jalan menuju dari kampung kami itu udah bagus dan sudah dicor, jadi kita mau keluar dari kampung itu sudah bisa menggunakan sepeda motor ataupun mobil. Seperti yang sudah terlihat di video ini jelas. Jadi yang saya ceritakan tadi di awal video ialah pengalaman saya waktu masih sekolah SD, di mana sekolah belum ada di kampung kami. Di mana juga waktu itu jalan menuju kampung kami ataupun keluar dari kampung kami itu jelek ataupun rusak parah. Sekarang sih sudah ada sekolah dibangun, tapi cuman kelas 1, 2, dan 3. Sementara kelas 4, 5, dan 6 tetap di SD Negeri Seberang ataupun SD Negeri Simbolon Tengko. Jadi video ini tanggal 17 Desember kemarin, di mana anak saya melakukan Natal di SD tersebut. Dulu mamanya, sekarang anaknya. Memanglah waktu berlalu begitu cepat, tapi kita merasa tetap muda padahal umur sudah tua. Jadi ceritanya kami yang berangkat ini menggunakan sepeda motor, ada juga menggunakan mobil pickup rame-rame, seru lah pokoknya. Jadi perjalanannya kita persingkat aja. Ini ceritanya kita sudah nyampe di tempat tujuan dan kakak Tania langsung maju ke depan untuk melangsungkan liturgi. Inilah berhutasoid kami, namanya kakak Tania yang pakai gaun warna merah. Memang aneh lah mama Tania ini, memang bukannya burunya divideokan saat memegang mic, tapi yang lain. Tapi nggak apa-apa lah, seru juga nih jadinya. Jadi karena edakunya salah satu gurunya di SD ini, belakangan lah kami pulang kan, sampai disusun lah semua peralatan-peralatan ini. Jadi 4 kereta lah kami yang belakangan pulang ini. Seram kali lah di jalan, gelap gulita lah kan. Satu kalinya dalam 1 tahun orang kampung ini masuk kota, tapi palinglah mencerter mobil. Mau membeli baju Natalnya kurasa mak Tania ini bah. Karena biasanya satu kampung kami seperti ini, apalagi mendekati Natal dan tahun baru kan, keluar dari kampung ini seperti inilah cara kami. Jadi seperti inilah penampakan sedikit jalan dari keluar dari kampung kami menuju kota, namanya Huta Perjalangan, Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Jadi begitu nyampe di pajak perluasan, tepatnya di kota Pematang Siantar, kita makan nasi dulu lah sebelum belanja. Video ini saya tag kemarin tanggal 14 Desember, cuman baru kali ini saya sempat untuk mengeditnya. Jadi di saat kami tadi belanja baju Natal, nggak sempat saya memvideokan ataupun merekamnya karena biasalah rempong bawa anak 3, tahulah kalian kan gimana memegang HP. Jadi inilah sekilas perbelanjaan kami, sedikitnya nggak sesuai sama besarnya mobil yang kami bawa ini. Tapi tenang aja, nanti kita unboxing setelah nyampe di rumah. Karena ini sudah di jalan menuju pulang, jadi ini saatnya kita udah nyampe di rumah, langsunglah kita unboxing barang yang sudah kita belanjakan tadi. Jadi permintaan kakak Mika dan kakak Tanianya ini, sepatu aja lah belikan sama kami mak, nggak usah solop-solop tingkat, katanya bosan, katanya gitu. Mereka pingin yang berlampu-lampu, tapi cuman untuk adik Agatha aja yang ada yang lampu-lampunya, karena ukuran kecil aja yang ada lampunya. Kalau besar kayak mereka udah SD dan TK nggak ada lagi. Jadi tahun ini aku beli baju mereka nuansa putih, tapi kakak Tania harus dibeli 2 karena Natal sekolah dan Natal gereja. Jadi seperti inilah sejatinya konten kreator, apa aja yang dilakukan harus direkam ataupun diabadikan. Ini hanyalah tuntutan pekerjaan, tidak ada maksud yang lain
lain. Pastinya udah tau lah kalian kan belanjaan kami ini disponsori dengan apa ataupun dari siapa. Jangan lupa emaknya juga harus kebagian ya, karena biar semangat bekerja. Sebenarnya cuma itu aja belanjaan kami, tapi palalah sok-sokan nyewa mobil. Tujuanku biar anak-anak senang, itu aja nggak lebih. Inilah sakitnya kalau kita paling miskin di dalam keluarga. Sementara yang kayak itu kerjanya santai-santai aja, kerjanya makan tidur terus. Bahkan anaknya yang ngompol, kita nyuci selimutnya. Bukan Mak Tania yang merepetnya kau? Nggak ada aku merepet Kak, yang berumpamanya aku. Ayo, Rima. Istana buah kami menghasilkan kembali buah salak rasa madu. Tapi sebelum memetik buah salaknya, langsunglah kita berziarah dulu. Dan bunga tabur ini kita satukan dulu menjadi satu, biar mudah nanti menaburnya. Memanglah berhombing ini selama di kampung opungnya, setiap hari lah makan durian dia dipuaskan. Jadi kami ziarah ini tanggal 31 Desember, karena besok sudah tahun baru. Jadi berziarahlah dulu di akhir tahun ini. Bunga taburnya tadi ada 4 bungkus. Jadi inilah nanti mau dibagi-bagi, karena ada 6 orang yang mau kami ziarahi. Termasuklah itu bapak kami, terus opung dari bapak kami keduanya, lalu inang tongah kami dan boto kami juga, dan satu lagi parmain kami. Jadi karena mamaku sama kakakku masih asik di bawah pohon durian mencari durian, langsunglah kami panen dulu buah salak ini sambil menunggu mereka. Kalau masalah rasanya salak ini nggak usah ditanya atau diragukan lagi, udah pastilah manis semanis-manisnya seperti gula lapar. Hampir aja kita mengabaikan buah salak ini karena kita selama ini terlalu fokus ke buah durian. Memang sangat istimewa kali lah kalau memakan buah ini langsung di pohonnya, udah pastilah segar, rasanya pun udah beda kalau ya sama yang berhari-hari di pajak sana kan. Rupanya waktu asik aku makan buah salak ini kan, udah datang orang mamaku sama keponakanku sama kakakku kan, ayolah berziarah ini, lalapnya kau salah ini katanya. Udah ku habiskanlah dulu ini, ku bilang. Tapi mana lah mungkin bisa ku habiskan ini sendiri kan, satu aja tadi udah kenyang kali aku, ditambah besar banyak airnya tebal lagi kan, jadi langsung ku kasih sama mereka. Rupanya bukan hanya buah durian tadi yang dipanen kakakku, manen jengkol juga mereka, pantasan lah lama pikirku. Oke, kita melangsungkan yang berziarah, menabur bunga dan mengasih demban sama orang tua kita ataupun opung kita yang ada di sini. Lanjutlah kami menikmati buah salak ini sebelum pulang atau ke kampung. Jadi inilah waktunya lah kami pulang, sebagian naik kereta, sebagian jalan kaki lah tong. Adik Mika ini nangislah dia karena nggak naik kereta dia pulang.